Dan kami itu memikirkan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk pelayanan publik waktu itu, sehingga kita membuat yang namanya collective healing, stress release setiap minggu sejak pandemi gitu ya. Tujuannya untuk membantu teman-teman kita waktu itu, baik tenaga medis maupun yang non medis juga. Eh, Banyak sekali teman-teman kita yang kena dampak dari pandemi ini dan mengalami stres yang cukup signifikan ya, berpengaruh dalam kehidupan masing-masing, sehingga kita melakukan Zoom ini setiap minggu gitu sampai hari ini gitu ya. Dan setiap minggu kita mengundang narasumber yang baik hati tentunya, karena ini layanan publik ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini selalu setiap minggu ada narasumber yang berkenan hadir dan membagikan tips-tips yang berharga untuk kehidupan kita tentunya. Oke, mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Vicentia Astrianti, tetapi biasanya teman-teman saya memanggil saya Ayen gitu ya. Nggak ada yang manggilnya Vicentia karena itu biasanya nama bank ya. Kalau udah panggil Vicentia biasanya nawarin kartu kredit gitu ya. Jadi biasanya teman-teman di sini manggilnya Bu Ayen gitu. Mungkin sama dengan Pak Ustadz Pardamaian biasanya manggilnya Bang Dame gitu ya. Iya Jadi kita betul. punya nama kecil gitu biasanya. Nah, kalau orang manggil nama lengkap itu biasanya yang sangat-sangat formal gitu. Oke, jadi malam ini seperti biasa, mungkin teman-teman yang sudah biasa bergabung kan tahu kita akan mengadakan collective healing. Collective healing malam hari ini ada teman-teman bisa pilih ya. Satu adalah tapping sinus. Mungkin teman-teman sini yang sudah biasa hadir ada berapa nih? Bu Nana, Bu Luci, ya lumayan banyak juga ya. Teman-teman boleh pilih mau block chi release atau mau tapping sinus. Monggo. Silakan diketik di chat ya. Jadi kita akan sesuai dengan pilihan terbanyak. Yuk, partisipasi. Block chi release ya. Oke, ada lagi block chi. Oke. Semakin Anda berkontribusi di chat, artinya energi itu mengalir ya. Blockchain, oke, sudah ada 3. Blockchain artinya blockchain parsial ya. Oke, salam kenal ya. Kenal kembali, Bu Eca. Oke, blockchain rilis. Oke, sinus. Ya, tidak tahu blockchain. Oke, ya. Jadi kalau tapping sinus itu kita tapping di 5 area sinus kita ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, sinus kita ini ada 5 titik saraf. Hari ini karena lebih banyak milih blockchain, maka saya akan mengadakan blockchain ya, blockchain rilis. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu seringkali namanya manusia itu kan ada emosi-emosi ya. Emosi is the energy in motion. Nah, sometimes tubuh kita lagi kurang sehat sehingga tubuh ini tidak berhasil memproses emosi kita. Karena emosi itu harus diproses oleh tubuh. Ya, contoh tubuh sedang memproses emosi adalah misalnya menangis. Menangis itu adalah waktu tubuh memproses emosi kita. Atau kadang-kadang waktu marah itu sampai tremor gitu ya. Itu juga cara tubuh untuk memproses emosi. Atau waktu malam, ya, REM ya, itu matanya sampai zzzz ya. Kalau kita udah deep sleep itu kan mata kita goyang-goyang. Itu juga cara tubuh untuk merilis emosi. Itu sebabnya kita perlu tidur yang dalam ya, deep sleep supaya emosi kita juga bisa diproses oleh tubuh. Nah, apa jadinya saat tubuh kita tidak berhasil memproses emosi-emosi tersebut 100%? Jadi kalau misalnya bisa juga karena terlalu intens ya, tubuhnya sehat tapi emosinya terlalu banyak, terlalu intens, karena mungkin pola pikirnya juga kurang menghargai diri sendiri barangkali gitu ya, sehingga atau belief sistemnya sehingga emosinya terlalu intens, itu juga tubuh tidak berhasil memproses emosi-emosi tersebut 100%. Nah, pada saat tubuh tidak berhasil memproses emosi ini 100%, maka terjadilah bola energetik negatif yang menghambat aliran chi kita atau aliran kehidupan di dalam internal tubuh kita ya. Dan aliran blok chi ini bisa bermanifest menjadi rasa tidak nyaman di fisikal ya, bisa juga otomatis kalau rasa tidak nyaman di fisikal dia juga bisa bermanifest ke hal-hal lainnya, bisa ke kinerja kita, bahkan bisa ke relationship kita, ya otomatis akan bermuara juga ke rezeki kita.
karena itu efek domino yang berantai gitu ya. Nah, hari ini kita akan kalau blockchain rilis terapi ini biasanya personal, tapi kalau dalam sesi malam hari ini kita akan adakan secara kolektif dan kita akan lihat apa blockchain dari kolektif kita. Jadi ada persamaan dari blockchain yang ada di sini yang kita miliki bersama dan itu bermanifest ya menjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup. Nah, sebentar ya, ada suara bocor kayaknya. Oke, ya teman-teman, kita akan mencari tema bersama. Apa tema untuk yang cocok untuk kita sama-sama rilis hari ini? Nah, sekarang teman-teman boleh pilih lagi, mau temanya kesehatan atau financial. Biasanya saya selalu pilihkan dua itu ya. Teman-teman boleh pilih yang mau dirilis itu blockchain yang menghambat financial atau blockchain yang menghambat kesehatan. Silakan pilih, nanti kita akan lihat mana yang lebih banyak itu yang akan kita lakukan. Yuk, silakan tulis. Mungkin Bu Catherine apa siapa bisa bantu hitung ya. Financial berapa? Yang financial berapa, yang kesehatan berapa, mana lebih banyak? Coba ya, saya hitung ya. Oke, financial ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kesehatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang terakhir. Hitung sekali lagi ya. Bu Catherine boleh tolong bantu saya, Bu Catherine. Bu Catherine hitung yang mana? Saya hitung yang kesehatan ya Bu ya. Oke, saya hitung yang finansial ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Finansial 14. Kesehatan? Sampai Ibu Nur Asia 14. 10, Bu. 10. Dan finansial 14. So, finansial yang akan kita rilis ya. Teman-teman yang lain silakan ikut. Jadi kita bisa benar-benar hasil pemilihan bersama ya. Oke, kita akan sekarang cari. Oke, sekarang sebelum mengakses, saya minta izin teman-teman untuk energinya diakses. Kalau misalnya diizinkan, maka semua yang ada di sini saya akses energinya untuk mencari kolektifnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tidak mau diakses energinya, maka tolong tulis di chat skip, maka saya tidak akan mengakses Anda. Kalau tidak ada tulis skip, maka saya akan anggap bahwa teman-teman semua yang di sini oke. Oh ya, oke, Bu Novi betul. Bu Novi tidak boleh ikut betul. Bu Novi lagi ini ya, lagi yang Ya, enggak. Skip. ya tidak boleh. Aduh, untung kasih tahu ya, benar-benar. Ya, udah Bu Novi tahu lagi Bain. program sama saya yang individual ya. Kalau sedang program Energetic Age tidak boleh ikut yang ini ya. Thank you Bu Novi. Oke, Bu Herlina apa maksudnya? Ya, karena saya akan mengakses energi teman-teman semua untuk melihat apa kolektif blockchain kita bersama yang memang menghambat kita gitu. Emosi apa yang menghambat kita selama ini gitu ya. Saya izin mengakses unconscious Anda, kira-kira begitu. Oke, yang skip hanya Bu Novi. Bu Herlina bagaimana? Bu Santi, yes. Oke. Ibu Herlina, saya anggap oke. Oh, skip. Oke.
Ya, jadi selain Bu Novi dan Bu Herlina, yang lain saya diizinkan untuk mengakses unconsciousnya ya, dalam rangka hanya ngecek kolektif unconscious ya. Hanya untuk ngecek kolektif blockchain-nya aja. Oke. Yuk teman-teman, sebelum mulai silakan minum air putih dulu. Sebelum kita mulai healing, kita akan mulai minum air putih dulu. Oke, ada 3. Bu Novi, Bu Herlina, Ibu An. Oke, ada 3 ya. Kita akan mencari apakah ada blockchain yang menghambat, ada kolektif blockchain dari kita semua yang menghambat kemampuan kita untuk make more money. Mungkin itu ya, kita lihat ya, apakah ini tema yang paling tepat. Oke, ini tema yang paling tepat. Apakah ada tema yang lebih baik? Bu Luci, boleh tolong dibantu, Bu Luci? Oke, Ibu. Ya, apakah ini ada tema yang lebih baik dari ini? Apakah ada blockchain kolektif yang menghambat kita untuk make more money? Oke, Ibu. Apakah ada tema yang lebih baik? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Tidak ada, Bu. ini sudah tema terbaik ya? Oke, Ibu. Ya, oke ya, kita akan cari. Ini ya. Kecuali Bu Herlina, Bu Novi, dan Bu A. Oke, saya ketemu adalah worthless. Worthless itu adalah rasa tidak berharga ya, sadness, worthless. Kemudian kita akan lihat apakah kerangka time frame-nya kita bisa cari. Tiga tahun terakhir. Jadi worthless 3 tahun terakhir. Maka lodge bisa dicari. Lodge in the lung ya. Semua di paru. Jadi artinya kita semua yang ada di sini punya block chi, sesuatu yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Jadi teman-teman mungkin ada yang terjadinya kemarin, ada yang terjadinya 1 tahun yang lalu, ada yang terjadinya 2,5 tahun yang lalu. Tapi no more than 3 years ya. Kerangka waktunya, time frame-nya adalah 3 tahun terakhir ini. Something happen di mana emosi worthless-nya itu, emosi rasa tidak berdayanya itu tidak berhasil diproses oleh tubuhnya. Kejadiannya apa? Tentu beda-beda setiap orang ya. Tapi persamaannya secara kolektif adalah worthless dan ini sama-sama menghambat kemampuan kita untuk make more money. Ya, tentunya make more money dalam arti yang baik ya, yang berkah. Kemudian, yuk apakah informasi ini sudah cukup? Bisa dirilis sekarang? Ya, bisa dirilis sekarang. Yuk teman-teman, sekarang kita noticing dulu ya tubuh kita. Untuk teman-teman yang tadi sudah memberikan izin untuk diakses, kecuali tadi 3 orang ya, Bu Novi, Bu Herlina, dan Bu An. Coba nafas, rasakan dada Anda. Nafas dari hidung, buang dari mulut. Gitu ya. Kemudian bayangkan waktu Anda bekerja menghasilkan uang tuh rasanya seperti apa sih? Lelahkah? Nikmatkah? Capekkah? Atau bisa juga Anda membayangkan satu jumlah tertentu ya. Satu jumlah tertentu yang Anda inginkan gitu. Tapi jangan yang terlalu muluk ya. Misalnya gini, penghasilannya 10 juta, sekarang Anda bolehlah bayangkan sedikit di atas itu, 15 gitu ya. Jangan penghasilan 10 juta terus bayangin 1 M-nya. Itu kebanyakan. Enggak, conscious-nya belum nyampe ya. Sedikit lebih tinggi daripada yang biasa. Kemudian rasakan, itu tingkat kemudahannya
dari 1 sampai 10, tingkat kemudahannya berapa? Misalnya sekarang, aduh, kayaknya 200 juta, oh oke nih. 300, aduh kok berat ya kayaknya, gitu ya. Aduh ini kayaknya kalau 300 nih, tingkat keberhasilannya baru berapa persen nih gitu, atau baru level berapa nih, bebas ya teman-teman. Tapi yang penting Anda noticing dulu gitu, noticing dulu. Kenyamanan Anda dengan jumlah uang tertentu, kenyamanan Anda dalam bekerja untuk menghasilkan uang, di noticing dulu ya. Oke, udah dapat ya? Apapun itu sudah dapat, mau pakai persen, mau pakai angka, silakan. Minum. Kemudian kita akan rilis tadi collective block wordless. Caranya begini. Untuk teman-teman yang baru pertama, saya akan mengusap kepala saya sebagai proksi Anda semua. Begini ya. Sampai ke belakang, jadi dari kening sampai ke servikal sini. Teman-teman ikuti pakai telapak tangan kanan dari sini sampai ke leher, ikuti kata-kata saya. Jadi saya akan mengatakan saya sehat, saya bahagia, kira-kira seperti itu sampai terakhir amin. Setelah amin, teman-teman ambil nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan ke tanah. Kalau Anda tinggal di apartemen, bayangkan itu dibuang ke tanah. Ya. Kemudian 2 kali kita lakukan. Ambil dari hidung, buang nafas dari mulut. 2 kali. Kemudian yang ketiga kali, ambil nafas yang dalam dari hidung. Tahan selama mungkin yang Anda bisa tahan. Kemudian hembuskan 1 kali nafas dari mulut. Ya. Jadi pelang pertama dan kedua hembusnya pelan-pelan. Yang ketiga 1 kali. Oke, ada pertanyaan sampai sini? All clear? Dan pastikan di hadapan Anda tidak ada gelas terbuka, makanan terbuka ya. Karena ini kita lagi membuang energi negatif. Pastikan Anda buangnya ke tanah ya. Oke, siap? Yuk, bismillah. Ikuti kata-kata saya ya. Kita sama-sama merilis kolektif block wordless yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dan bersarang awalnya di paru. Yuk, bismillah. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dikasih. Saya dicintai. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya bersuka cita. Saya cerdas. Saya bijaksana. Saya disupport semesta. Saya layak. Saya berdaya. Saya berharga. Saya bersyukur. Saya bersuka cita. Saya sukses. Amin. Ya, kita nafas. Sekali lagi. Sekali lagi, tahan. Oke. Ya, sekarang teman-teman bayangkan lagi apa yang tadi teman-teman bayangkan dan bisa dirasakan di area dadanya. Apakah angkanya berubah? Ada pertanyaan? Mungkin bisa share juga hasilnya di chat. Nah, biasanya yang ikut ini, biasanya ya, kita akan ada namanya healing proses sekitar mungkin 1-2 hari. Apa itu healing proses? Healing prosesnya, some of you maybe nyaman, some of you maybe tidak nyaman, ya. Bahu hangat lebih lega. Oke. Thank you Bu Santi.
Thank you juga. Ya, Bu Atin, thank you ya, lebih nyaman, lebih ringan. Healing proses ini mungkin sebagian dari Anda akan lebih mengantuk dalam 1-2 hari ini. Ya, kemudian bisa juga lebih sensitif. Bahkan beberapa orang karena ini wordless ya, masuk dalam sedih. Bisa jadi mau menangis. Saran saya, kalau Anda mau menangis jangan sekali-kali ditahan, keluarkan. Keluarkan ya. Jangan ditahan. Ya. Kalau mau nangis, keluarin. Because this is the emotion stuck in you. Ya, keluarin. Karena kita itu dikasih berkat oleh Yang Maha Kuasa, bisa menangis adalah salah satu cara untuk merilis stres. Ya, menangislah. Ya. Kemudian cara untuk meminimalisir healing proses yang agak ekstrim gimana? Minum air putih yang cukup, grounding. Beberapa teman-teman di sini sudah belajar blending, lakukan blending, it's very useful. Berjemur, ya, minum air putih yang cukup, berjemur, grounding, dan maybe it's some chocolate. Itu juga sangat membantu. Oke, ya, kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Ya, dark chocolate. Yes, dark chocolate please ya, bukan milk chocolate. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada ya. So, berarti sesi pertama hari ini kita sudahi di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung untuk sesi collective healing malam hari ini. Dan sesi kedua nanti akan dibawakan oleh Pak Ustadz. Silakan Bu Dr. Catherine mungkin untuk memimpin sesi kedua ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Ayen. Selamat malam Pak Ustadz Dame. Saya akan bacakan sedikit profil beliau ya. Bang Dame panggilan akrabnya telah membantu ribuan orang di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia, menggali inner voice mereka, membantu proses pengenalan diri, penggalian dan penemuan potensi, talenta, otentitas diri untuk menjalani hidup damai, antusias, produktif, dan kontributif, sehingga bisa berperan maksimal dalam kehidupan pribadi dan profesional. Selama lebih dari 18 tahun terakhir, rutin menghadiri berbagai pertemuan majelis sufi di Indonesia, serta menghadiri berbagai pertemuan spiritual lintas agama di berbagai negara. Toronto, Kanada, Baltimore, Washington DC, Makares, Maroko, Rikikes, India, dan Montesahaja, Portugal. Jadi, tanpa berlama-lama, saya serahkan acara malam ini kepada Bang Dame. Silakan Bang Dame. Suaranya masih mute, Pak. Oke, ya, terima kasih Bu Katrina, Bu Vicentia ya, panggilan Bu Vicentia. Panggilannya Bu Ayen Pak kemarin yang WA Bu Pak. Ayen, Bu Ayen ya. Oke, terima kasih Bu Ayen ya atas undangannya di sini. Saya ingin memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini atas izinnya, berkahnya kita bisa silaturahim, bertatap muka dan juga belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hormat kita pada guru-guru yang telah hadir dalam kehidupan kita, yang membantu kita lebih mengerti kehidupan, khususnya dari agama-agama besar manapun ya. Nabi Muhammad, Yesus Kristus, Buddha, Krishna, dan seterusnya. Sahabat-sahabat sekalian, Bu Ayen, saya izin ya berbagi ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sesi ini sebetulnya sesi yang sangat penting sebetulnya, yang perlu dipahami setiap orang ya. Nah, saya kasih judul itu bangunlah ya, be awake. Bangunlah, sadarlah, kamu adalah kesadaran ilahi ya, gitu ya. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut tentang ini,
Izinkan saya mengutip satu cerita yang sangat bagus dari ada seorang mistikus dari Katolik namanya Antonio de Melo. Bagi teman-teman yang mungkin pernah mendengarnya, nggak apa-apa diulang. Jadi ceritanya ada seorang petani. Seorang petani lagi sedang jalan-jalan di belakang rumahnya, ya. Di belakang rumahnya itu ada semak belukar. Di situ dia tiba-tiba nemu sesuatu, yaitu sebutir telur, gitu ya. Sebutir telur, tapi telurnya agak gede. Dia nggak tahu telur apa itu. Gitu. Nah, telur itu dibawa ke rumah. Nah, di rumahnya itu, di belakang rumah itu, ada kandang ayam. Ayamnya itu lagi bertelur, ada 12. Nah, dia ingin juga tahu telur ini telur apa. Dia taruh di situ. Jadi ada 13 telur, Pak Adri. Ya. 13 telur. Nah, tiba waktunya semua telur pecah. Termasuk yang satu ini. Cuma ini lebih gede. Jadi ayam-ayam terus sama telur yang satu ini. Nah, ayam kan biasanya kalau habis pecah telur itu langsung jalan ya. Langsung jalan gitu ya. Nah, kecuali anak Singapura itu kenalnya ke ayam asli, Pak. Ayam KFC kalau jadi anak sekarang itu. Makanya di Singapura itu ada kebun binatang isinya ayam gitu. Saya masih ngalami loh Pak Adri, itu kalau ayam bertelur itu masukin ke pantatnya itu. Wah, tak ada telurnya nih gitu. Nah, anak sekarang itu udah nggak bertemu kadang-kadang. Nah, 13 ayam nih. Nah, mulailah membesar. Lagi di lapangan nih Pak Adri, itu di lapangan itu ada satu burung terbang di angkasa, burung Raja Wali. Burung Raja Wali terbang di angkasa. Nah, yang satu ini, yang beda ini, bilang sama maknya, ceritanya bisa ngomong, Mama, itu apa itu? Kok dia bisa terbang tinggi tuh? Kok bisa dia terbang tinggi? Aku pingin seperti dia. Oh, itu jenis burung seperti kita juga. Cuma kalau kita nggak bisa terbang setinggi itu. Kalau dia bisa terbang, itu namanya Raja Wali. Gitu. Oh gitu, aku pingin kayak dia gitu. Nggak bisa, kamu ayam gitu. Kamu ayam. Aku pingin, nggak bisa, kamu ayam gitu. Jadi ibunya bilang dia ayam gitu. Nggak bisa terbang kamu, tapi aku pingin gitu. Nah udah lupa dia. Nah hari berikutnya, di situ lagi, ketemu lagi tuh Raja Wali itu. Pak Sabto terbang lagi tuh di situ. Datang lagi yang satu ini. Mama, aku pingin terbang seperti dia. Enggak bisa, kamu ayam gitu. Sampai kemudian dia membunuh niatnya itu untuk bisa terbang. Dan ternyata begitu dia mati, yang satu ini, dia ketahuan dia adalah anak Raja Wali, Bu Ayang. Ternyata yang satu itu anak Raja Wali. Gitu. Anak Raja Wali yang telurnya menetas di kandang ayam. Lingkungannya ayam, tapi sesungguhnya dia adalah Raja Wali. Nggak ada yang bangunin. Coba kalau dia ketemu sesama Raja Wali. Iya benar kamu Raja Wali gitu. Nah, burung Raja Wali kan bawa dia terbang. Nah, ini kisah sederhana, tapi ini sebetulnya sangat membantu saya untuk membagi konten ini teman-teman di sini. Ada 78 orang nih di sini. 78 orang ini lahir di kandang ayam gitu kan. Puluhan tahun kita, kamu ayam, kamu gak akan bisa nyembuhin diri sendiri, kamu gak akan bisa terbang. Semua bilang, kamu gak bisa, oh iya, apalagi di sosmed gitu, dibully gitu. Yang membuli pertama kali kita adalah orang tua. Saya mau jadi dokter, gak bisa, kalau saya gak bisa gitu. Kira-kira gitu. Jadi, saya bertemu banyak guru, Bu Ayen ya, di Indonesia banyak saya ketemu guru. Terus ya yang menarik juga Bu Ayen, saya pernah mati suri umur 7 tahun. Nah mati suri itu koma lah. Kalau di Netflix kan ada tuh near death experience. Nah saat koma itu saya ada pengalaman. Kok saya bukan badan gitu. Kok saya bukan badan gitu. Kok saya bisa terbang gitu. Saya bisa terbang kemana-mana Bu. Terbang kemana-mana. Jadi cuman waktu itu
belum tahu apa itu. Nah, lalu kemudian SMP sudah baca buku psikologi, buku filsafat gitu, tasawuf, buku-buku spiritual, sampai akhirnya kuliahnya di filsafat gitu. Nah, belajar juga tentang substansi agama-agama. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita itu kalau guru-guru dari kitab suci para nabi bilang, kalau di Christianity, you are the image of God, gitu kan. Kamu imago Dia. Kalau di Islam, kamu wakil Tuhan, khalifah gitu. Lalu di Hindu juga begitu, Atma ada dalam dirimu, you are Brahma gitu. Kayaknya di sekolah nggak ada yang ngingatin begini. Kenapa? Karena kita tipuan pertama waktu kita kecil, teman-teman. Pada waktu kita bercermin, belajar bercermin, mama bilang, itu kamu katanya, yang dicermin. Padahal itu gambar kan gitu. Ya kan? Itu gambar, itu bukan aku. Itu gambar, image. Image dari body gitu. Jadi ada perbedaan antara aku, body, dengan I am. That I am gitu, teman. Nah, kita bisa terbang nggak kira-kira? Ya kalau saya hanya mengenal diri saya sebagai body, ya nggak bisa terbang. Suara saya bisa terbang nggak ke sana? Oh, bisa. Teman-teman dengerin suara saya di sana gitu. Ya kan? Jadi kira-kira gitu, bersyukurlah kalau kita ketemu Sang Raja Wali. Ya. Oke, jadi hari ini saya mau mengingat 4 pertanyaan yang datang pada benak kita semua. Siapa aku gitu? Dari mana aku datang gitu sebelum lahir? Makanya ada yang bicara reinkarnasi. Kalau di kitab suci ada alam alastu namanya. Sebelum kita dapat tubuh ini. Terus apa yang aku lakukan di sini gitu? Kok saya terdampar di sini gitu? Kemana aku akan pergi gitu? Socrates juga dari dulu bilang tuh, knowing yourself gitu. Kenalilah dirimu gitu. Nah, mengenal diri ini, ya sering juga sih dibilang, jadilah dirimu gitu. Tapi, ya pokoknya gue pemarah. Gue ya disakitin terus gitu. Itu sebenarnya pengalaman yang kita sebut memori kan. Sebutlah itu personality. Personality bukan diri yang sebenarnya, itu persona, topeng. Saya datang ke teman-teman utusan saya, avatar saya, itu wajah yang di layar HP sama layar laptop. Tapi teman-teman nanti semakin dialog dengan saya, wah itu kayaknya yang ngomong siapa tuh? Bang Dame itu casingnya aja gitu. Di baliknya itu siapa ya gitu. Nah, sesama Raja Wali sering tahu tuh. Gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi ini men-trigger kita nih. Knowing yourself gitu. Nah, untuk menemukan jawaban ini yang kalau teman-teman klik di YouTube gara-gara pandemik nih, Bu Ayen, saya jadi nongol di YouTube. Jadi di dialog positif ya. Jadi kita perlu belajar self-inquiry. Inquiry itu artinya tanya, selidiki. Selalu menyelidiki supaya direct path, ini jalan langsung. Pengetahuan kita adalah direct experience. Kita menghormati pengetahuan yang datang dari kitab suci. Apalagi sekarang Google. Apa aja ditanya ada kan di Google. Profesor Google gitu. Kiai Google gitu. Kiai Google gitu. Ada tuh di situ. Tapi itu kan kata-kata informasi. Belum benar-benar pengetahuan. Bahkan bisa jadi informasi hoax gitu. Ya karena itu teman-teman ya. Kita mesti betul-betul berani menyelidiki gitu. Kalau Nabi Muhammad nyebutnya itu ikra gitu. Bacalah gitu. Bukan baca tulisan. Tapi bacalah keadaan. Bacalah dirimu. Tadi Bu Ayen bilang cek dadamu gitu. Itu waktu kemarin saya sharing tentang puasa. Saya kasih tahu juga tuh. Kita mesti bertakwa terhadap tubuh. Takwa itu alert. Be aware terhadap your body. Mana yang sensasi ini, sensasi itu gitu ya. Terus aware terhadap perasaan gitu. Aware terhadap pikiran yang datang, imajinasi.
gambaran gitu. Nah, banyak orang itu dia tidak menyadari inner life itu gitu ya. Jadi kita perlu berani langsung. Memang nggak semua langsung, maka dia butuh seorang guru, dia butuh sebuah dogma, dia butuh agama gitu ya. Karena makanya kita lihat banyak orang beragama. Tapi belakangan ini mulai orang karena agama kadang saling bertengkar satu sama lain, penganutnya mulai nanya nih gitu. Nah, di situ ada filsafat. Nah, jadi teman-teman, ini saya coba ajak nih ya, dalam konteks digital ini, pandemik era ini, realitas itu tidak hanya fisik teman-teman, sudah ada digital ya. Ada augmented reality nanti, ini lebih canggih nih, virtual reality, mix gitu. Nah, kalau kita sekarang interaksinya di sini, penting banget kita untuk bertanya, sebetulnya apa sih yang real? Realitas itu yang mana gitu? Kok tiba-tiba saya merasa begini gitu? Ya, ini sebab dari mana gitu? Apalagi Mark Zuckerberg itu sudah mulai mengenalkan satu platform metaverse gitu ya. Nah, kalau di sini nanti siapa aku? Who and what am I gitu? Kalau udah di sini. Kita kelamaan jadi ayam gitu. Jadi udah lupa siapa diri kita yang asli. Tubuh berubah. Apakah aku tubuh ini? Tubuh berubah. Tubuh waktu TK, waktu SD, SMP, SMA. Kayak face application itu loh teman-teman kan. Saya taruh foto saya di situ, tahu-tahu 80 tahun gitu. Bisa tuh. Agak diwarna-warnain juga bisa tuh. Iya nggak sih? Jadi di sini juga saya bisa kasih begini, gitu kan bisa kan? Kasih begini kan bisa kan? Nah ini yang nyaman yang mana teman-teman? Mau saya pakai begini apa saya begini aja? Jadi kita sudah mulai berinteraksi dengan orang itu udah bukan dirinya yang asli, tapi itu alat yang kita pakai. Makanya penting banget untuk fix, clear, who am I? Gitu, sebelum kita melangkah ke yang lain. Mari kita cari guru tuh yang bisa membangunkan kita. Raja Wali lah analoginya ya. Nah ini siapa aku yang tidak berubah? Ya, waktu SMA ya. Kita tahu perasaan kita waktu itu diputus pacar. Waktu SD kita pernah dibandingkan satu sama lain. Kita pernah masih kenal guru yang melemparkan penghapus pada kepala kita misalnya. Nah, kita aku. Ini siapa ini aku yang tetap ini? Itu yang mau kita selidiki. Ya. Jadi supaya ini jadi trigger buat teman-teman. Karena ini luar biasa kalau wake gitu ya. Kita coba ada satu video dikit. Boleh ya Bu Ayen ya. Saya udah siapin ada video nih. Sebenarnya sudah ada di YouTube tapi lebih seru kalau kita tonton rame sama-sama ya. Nah ini ya. Metaverse reality. Siapa aku nih? Apa identitasku kalau sudah nanti itu terjadi? Sekarang udah mulai ya. Pandemi maksa kita nih. Kita lihat ya. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And ada suaranya, Bu? Nggak ada. Ada. Suaranya ada. Ada, Pak. Ada Pak, tadi Bang. Good. Kedengarannya? Suaranya kedengaran ya. miss seeing the people I work with. I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand.
And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Ya. Jadi teman-teman ya, saya kerja di teknologi juga Bu Ayen ya, di CBN Group. Itu udah 13 tahun lah. Jadi awal-awal 3 tahun sebelum pandemi, kita itu sudah merancang sebuah kehidupan yang kita dari mana aja bisa berinteraksi gitu. Cuma nanti kan akan, kalau sekarang masih menggunakan HP. Nah besok pakai kacamata gini nih, ya kacamata gitu. Jadi Ibu Ayen, Bang Damai ketemu yuk. Set, saya nongol di sana Bu, kayak tadi gitu. Cuman nggak padat gitu. Dia bentuknya cahaya. Jangan-jangan Nabi Muhammad juga dulu perjalanan pakai buruk kan gitu. Buruk itu artinya barkun, kilat. Syabdul Qadir Jalani, Master Eckhart gitu. Jangan-jangan wali-wali itu, saya mau sholat di Mekah, set, dia nyampe sana gitu saja gitu. Tapi jangan ke situ dulu kalau belum kenal who you really are. Karena itu bisa disorientasi. Saya baru nonton Dr. Strange yang kedua ya, Bu Dewi ya, baru nonton tuh. Jadi multiverse gitu. Jadi hidup paralel life gitu. Kita ada di. Jadi kalau kemarin ada sahabat saya meninggal tubuhnya, itu dia masih hidup dengan form yang lain gitu. Karena itu penting banget bagi manusia bertanya, who am I? Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kalau di hadis Nabi, siapa yang kenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhan. Jadi siapa aku itu penting. Ada nggak orang dia sakit kanker fisiknya, tapi dalamnya nggak sakit. Tapi dia membiarkan tubuhnya kena hukum sebab akibat, namanya karma. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau sadar jati diri, saya sedih. Oh, si sedih lagi datang. Gitu aja. Oh, si cemburu lagi datang, kata Bu Santi gitu. Lagi buka HP suami misalnya ada kata-kata yang nggak jelas dari mana. Sayang, kamu di mana? Ketemu yuk di kamar ini. Nah, siapa nih? Nah, itu bisa berantem tuh gara-gara urusan kata-kata yang nongol di HP. Tapi kalau kita sudah standing as awareness, itu saya suka nih Bu. Sudah bisa sadar sebagai jati diri, tidak terganggu dengan emosi ini, emosi itu. Tadi Bu Ayen itu ngasih tahu tuh. Karena memang kita masih identifikasi diri kita sebagai person, sebagai masa lalu. Belum benar-benar in the now gitu. Khawatir masa depan, terjebak di masa lalu. Kalau kata Mbah Surip, gendong kemana-mana. Jadi masih gendong beban orang tuanya ke dia secara emosional. Nah, saya mau ngajak teman-teman, bangun, be awake. You are the divine consciousness. Kamu adalah dia gitu. Gitu ya kira-kira. Jadi kalau saya sedikit kasih teori ya, kasih sedikit teorinya, karena saya backgroundnya filsafat. Kelihatan ya? Bu Ayen kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya, oke. Ini gara-gara gara-gara pandemik ini saya jadi dulu udah lama nggak bikin bahan begini, jadi bikin jadinya. Bentar ya.
Jadi teman-teman sekalian ya, penting banget kita langsung menyelidiki pengalaman kita ya. Ada objek yang kita alami, ada aku yang mengalami, ada pengalamannya ya. Ini saya suka nyebut self-inquiry ya, the nature of experience. Jadi pengetahuanku adalah pengalamanku. Jadi orang-orang bertengkar di agama itu karena katanya gitu ya. Jadi ini memang kalau di Islam ini namanya tasawuf, ma'rifat gitu. Sebetulnya ini ilmu rahasia sebenarnya Bu Ayen. Sekarang ini cuma semesta memaksa harus disampaikan gitu. Nanti berjodoh nih dari Sudah misalnya nih ya, iya sudah waktunya. Ini ada misalnya berapa ini? 88 orang. Ya kalau dia berjodoh dia pasti akan dapat gitu. Saya karena pernah mati suri itu jadi nyari gitu ya. Ada yang udah krisis, udah terpuruk baru nyari gitu. Nah, jadi siapa aku itu menjadi penting. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhan. Kalau secara simpel teman-teman kan body, jisim, nah kadang disebut mind atau soul, atau nafs dan spirit ya. Nah, siapa aku yang gak berubah? Aku yang gak berubah itu adalah roh itu. Nah, body ini ada tools mata, telinga. Melalui mata kita sadar pada warna, bentuk, cahaya, gerak gitu ya. Ini bisa detail ya, saya nggak bahas detail di sini. Melalui telinga berbagai jenis suara. Soul itu ada rasio memory, imagination, sentiment, kehendak. Nah di spirit ini itu disebut napas kehidupan. Jadi yang bernapas ini siapa gitu. Jangan dipikir, nyatanya ada tadi Bu Ayen bilang napas masuk dari hidung. Kalau saya tai chi gitu juga, napas masuk dari hidung keluar dari mulut. Kalau yoga napas dari hidung, keluar dari hidung. Itu kan nggak ada agamanya tuh yang bernapas itu. Nggak ada gendernya gitu. Tapi I am aware of breathing gitu. I am aware of breathing. Aku ciptakan rohku, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi napas ar-Rahman kalau dalam tradisi agama Islam. Ya, jadi kalau saya detailkan nih, badan ini, melalui badan ini, ya, itu kita mengenal objek fisik, benar nggak ya? Fisik. Melalui jiwa kita mengenal objek-objek imaginal. Batin ya, ada tergambar nih. Ada makna-makna di pikiran kita, ada ingatan masa lalu, ada mau gambaran masa depan, ada emosi-emosi, ada motif gitu. Itu realitas batin atau imaginal kalau khayal gitu. Orang-orang ngawur halusinasi gitu ya, halu lu gitu. Itu kira-kira di sini. Ini ada degree-nya teman-teman. Nah, yang penting saya mau kenalkan di sini, kalau kita ini mulai sadar itu harus sering-sering ke kolbu, ke hati. Jadi aku yang subjek objek itu udah nyatu. Inilah keheningan, teman-teman. Bukan diam ya. Kalau diam itu bisa masih berisik tuh di dalam gitu ya. Bakso apa soto nih gitu kan, berantem di dalam gitu. Nah itu nanti kita bahas. Itu ada ego, ada akal, ada suara nurani, apapun namanya. Tapi kalau masih berantem, itu belum nyampe kolbu. Kalau sudah di kolbu, adem, nyatu gitu. Nah kalau kita memusuhi orang, itu berarti masih belum nyampe ke kolbu. Puasa itu agar kita nyampe di suah objek, di hening gitu. Dari kolbu inilah kita sadar yang hidup. Yang hidup itu adalah subjek. Sang subjek, sang aku. Ini teman-teman. Nah sekarang ada tambahan nih, ada realitas digital nih kan gitu. Instagram gitu ya, Facebook. Ini nggak bisa diabaikan juga nih. Nah, yang bikin kita tersiksa yang mana? Objek imaginal. Objek imaginal ini trigger aja. Objek fisik, objek virtual itu nggak bisa menyiksa kita. Yang membuat kita tersiksa objek batin imaginal. Ya, nah karena itu penting banget bertanya. Diam, silent, napas sadar, mengamati. Apapun yang terjadi kita belajar mengamati.
Nah, ini saya kasih sedikit bagaimana kita bisa mulai sadar hakikat diri kita. Ini kan bumi ini ada mata nih. Kesadaran yang dibalik semua ini. Ini dari guru Rupert Spira namanya. Teman-teman bisa ketik nanti kalau mau mendalami. Ini ada kata-kata begini teman-teman. Kalau mau sadar diriku yang asli ya. Ask yourself the question. Tanya pada dirimu pertanyaan. What is it that knows or is aware of my experience? Apa ini? Apakah ini yang mengetahui dan menyadari pengalaman? Pengalaman yang dalam konteks ini yang dimaksud adalah pikiran, mind, body, and world. Siapa nih yang mengalami sakit ini? Siapa nih yang mengalami pikiran ini? Siapa nih yang mengalami world? Itu berarti persepsi. All we experience, semua pengalaman kita. Mind misalnya, mind itu dia nyebut di sini thoughts, berbagai jenis pikiran, images. Pikiran yang dominan itu namanya perasaan. All we experience of the body, kalau kita nutup mata, our eyes are closed, kita akan merasakan sensation gitu. Body itu sensasi. Ini pegel-pegel gitu kan, kesemutan gitu ya. And all we experience of the world are perception. Ya. Bentuk, suara, taste, kan, tekstur, dan smells. Siapa sebetulnya yang mengalami, yang mengetahui, yang menyadari pengalaman mind, body, and world? What is it that is aware of all of this? Siapa yang menyadari semua ini? Nah, yang menyadari itulah sebetulnya the witness, awareness itself. Yang berada di balik mata itu. Nah, itu yang disebut kalau di kitab suci aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa'aqimis sholata li dzikri. Jadi teman-teman sekalian, sebutan aku ini sangat penting nih teman-teman. Semua orang mengatakan aku. Tapi what do you mean by that? How you describe I am? Itu ya. Jadi pengalaman mati suri yang dialami orang-orang kayak Anita Marjun kan. Tina Murjani ya, yang dia cancer stadium 4, atau sembuh gitu. Sembuh, bagus juga tuh. Dia cuma 40 jam, saya 7 hari gitu. Ada di Cipto itu 2 tahun gitu. Dia aware dan dia sembuh. Sembuh dia. Makanya antal maut qoblal maut, mati saat jroning urip gitu. Cuman kan kita takut mati masalahnya. Meskipun dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah balik ke Allah. Allah itu kasih sayang, Allah itu, tapi takut mati. Nah, yang takut mati siapa? Attachment. Belum dibagi warisan, aduh ntar suami gue kawin lagi gimana dong. Nah, yang gitu-gitu loh yang takut mati. Itu masih ayam tuh, belum jadi raja wali. Belum saling dia raja wali ya. Nah, kalau kita detailkan lagi teman-teman, UMA itu ya. Nah, ini yang sering saya bagi nih Mbak Ayen ya, Bu Ayen ya. Jadi 7 degree of soul. Jadi ada di diri kita itu, ini Bu, ego, akal, kolbu ya, sampai ke roh ya. Nah, ego itu ada namanya nafsu amarah. Bahasa Inggrisnya itu the exciting soul. Jiwa yang mendominasi, memaksakan diri, egois gitu. Ini semua penyakit di sini Mbak, Bu Ayen itu. Semua penyakit itu di situ. Marah, kesal, benci, dendam itu di situ. Energinya low banget. Ada namanya nafsu lawamah. Jiwa yang menyesali diri. Tadi kan merasa tidak layak, merasa nggak dihargai. Akhirnya, aduh gue paling nggak berguna deh di dunia. Schizophrenia. It's ego. Itu bisa nongol di memori, bisa berkaitan dengan masa depan gitu. Gue nggak layak gitu. Nah, ini ego nih. Ini harus kita sadari. Memang dia akan selalu nongol di situ. Kalau jiwanya cukup matang, itu namanya nafsu mulhamah. Dia selalu bisa introspeksi diri. Cukup logik gitu. Kalau dikritik dia nggak tersinggung. Oh benar juga ya gue begitu gitu.
Dia nggak baperan. Baperan itu nomor 2. Nah, di atasnya ini suka disebut kalau di Indonesia akal budi gitu. Ada di sini, Mbak, mutmainnah. Sudah lebih slow, tenang, peace, ya kan? Sudah contemplative soul gitu. Itu namanya nafsu mutmainnah. Nah, ini sudah mulai masuk ranah kolbu, udah mulai titik temu di sini. Itu sampai kita di sini, teman. Itu kita nyampe ke divine infinity, kekuatan tanpa batas. Ya, orang yang nyampe sini biasanya udah surrender, sudah rendah hati, tulus, gitu. Nah, lalu begitu nyampe di sini, semua pengalaman-pengalaman kita, itu kita bisa ambil hikmahnya. Nah, ini jadi ridho. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri. Itu nafsu rodiyah namanya, ridho. Contentment soul, the content soul namanya bahasa Inggrisnya itu. Kalau ini the serene soul, gitu. Nah, kalau kita udah berdamai dengan itu, rezeki juga lancar tuh. Sehatan, nggak pegal-pegal lagi. Terus, ya, full love, ya kan? Apalagi kalau dia dipakai Tuhan, jadi dia diridoi, nafsu mardia. Jiwa yang diridoi, nafsu mardia itu diridoi. Maka dia akan menginspirasi orang tanpa beban. Ini yang disebut orang sudah dharma, sudah penuh kasih. Kalau yang masih di ini selfish, Mbak. Pokoknya di gue gitu. Nah, sampai nanti yang puncaknya itu dia udah lebur seperti kalau Yesus Christ bilang Nabi aku dan Bapa satu, Nabi Muhammad menyebut aku tanpa mim kan, ahad. Nah, tetesan air kembali ke samudra. Nah, ketika saya kasih judul be awake, you are the divine consciousness, maksudnya aslinya kamu ini, Mbak, teman-teman. Ini ke atas. Nah, yang bawah ini 3, 2, 1 ini permainan di dalam panggung sandiwara dunia ini gitu. Emang masih ada. Apakah di dunia virtual, di dunia fisik, di dunia mimpi, mau nanti metaverse-nya banyak, kalau orang itu masih egois ya tetap egois saja. Ya, ini kalau dikaitkan dengan scale of consciousness-nya David Hawkins itu dia nyebut gini, Mbak, ya. Merasa bersalah itu apatis gitu ya, saya coba kaitkan aja ya, makin ke atas makin murni gitu ya. Nah, ini beliau nih. Nah, jadi teman-teman, apa konsekuensinya kalau kita sadar kita adalah divine consciousness, maka segala peristiwa akan kita selalu selidiki. Peristiwa itu netral, event itu. Yang penting yang respon siapa nih, karena respon itu yang menentukan outcome. Kalau ego yang merespon, dia akan menyalahkan, khawatir, menggerutu, takut, panik, dan lain-lain. Itu drakornya, itu drama Korea, itu sinetron hidup itu. Kalau di akal dia sering introspeksi, evaluasi diri. Ini apa ya pelajarannya? Tapi masih logik. Logik, makanya belum permanen. Kalau sudah di kolbu, diam, hening, dia rasa damai, tanpa sebab, situ dapat hikmah. Ya, nah saya suka nyebut kalau kolbu sudah terbuka, maka ini modulasinya. Mudah acceptance, bukan terpaksa. Enjoyment dengan dirinya meskipun jomblo. Jadi alone but not lonely. Dia juga senantiasa alert karena pasti ada perbedaan sudut pandang. Dia bisa alertness itu takwa kalau bahasa Al-Quran. Dan dia bisa antusias melakukan apapun, bukan ambition. Ya, nah ini kalau teman-teman mau boleh nih, ya bisa dikira-kira. Kira-kira itu Mbak, pengantar dari saya. Ini hasil dari puluhan tahun lah saya coba summary. Dan tentu saja ini mungkin di antara sahabat-sahabat sudah dikonfirmasi. Dan ilmu ini sangat substansial kalau mulai bisa dibagi ke anak muda, bagus banget. Anak saya misalnya, saya udah bilang ke anak saya itu, Papa akan wariskan ke kamu yang paling berharga dalam hidup Papa, itu bukan harta atau apapun. Papa akan temanin kamu mengenal siapa I am. I am yang pertama adalah oneness, sang tunggal itu adalah kedamaian tanpa sebab. Kalau Siddhartha nyebut itu nirwana, amin. Papa akan temanin kamu. Kedua, kamu otentik, kamu unik. Otentik. Jadi anak kembar pun jadi sidik jarinya beda.
Jadi yang ketiga, kamu pahami permainan dunia, personality. Personality silakan topeng apapun pakai silakan. Tapi jangan sampai tidak tahu I am yang 2 level ini. Aku adalah divine. Yang kedua, I'm unique. Jadi kalau I'm unique itu pasti secure. Orang yang insecure itu jadi kompetisi kalah menang. Bahwa dalam kehidupan ada kalah menang, it's a game. Ya. Jadi ini ilmu dahsyat. Kalau teman-teman ketemu guru manapun, agama manapun, itu ngasih tahu yang ini. Ya, you are the divine consciousness. Oke, thank you, Mbak. Kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan dari dialog ini nanti kita bisa saling ada pengalaman ya. Thank you. Thank you. Mbak Ayan, thank you. Terima kasih. Yuk, teman-teman, monggo silahkan. Mungkin ada yang mau sharing ataupun bertanya, silahkan bisa raise hand ataupun ketik. Untuk yang raise hand, please open cam waktu bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, kayaknya semua yang di sini mengerti nih. Jadi kalau nggak bertanya itu antara dua, sangat paham atau sangat tidak paham. Atau ketiduran, because all of you banyak kan mati kamera, jadi kita juga nggak tahu nih lagi tidur apa lagi dengar. Nah, ini bercandanya aja lah biar nggak ngantuk ya. Saya yakin semua pada mendengarkan. Oke, materinya keren banget ya, Bang Dame ya, keren banget. Yuk, Bu Jenny silakan. Bu Jenny raise hand, monggo Bu. Mau tanya Pak Dame, bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri? Bukankah tadi kita kan intinya tuh mengenali diri kita sendiri ya? Ya. Apakah Caranya? Hanya ada. Begini. Saya biasanya kasih perumpamaan begini. Kalau dari sudut pandang psikologi atau motivasi, itu sebetulnya kalau Jung, ya Gustav Jung, di sini ada Mbak Nuke juga psikolog. Gustav Jung itu sebetulnya dia sudah mulai masuk ke spiritualnya. Bahkan Sigmund Freud juga nyebutnya itu super ego gitu. Tapi kalau kita ke spiritual, ke metafisik itu bukan perdukunan ya. Mark Zuckerberg menggunakan istilah metaverse, jadi melampaui yang tampak fisik. Jadi itu sebenarnya tuh hakikat makrifat. Nah kalau kita ke situ langsung, itu ya bangun aja. Harus mati tubuh ini. Nah harus mati tubuh ini dalam yang bisa saya bagi di sini ada namanya meditasi. Jadi kita harus mulai detach dari kesadaran fisik. Nabi Muhammad di Gua Hiro itu bertapa. Yesus di bukit juga begitu. Moses juga begitu. Siddhartha Gautama di pohon Bodhi. Jadi meditation gitu. Nah kita ini seperti yang sedang mimpi panjang. Jadi kalau lagi di mimpi nih saya dikejar-kejar anjing. Gitu. Itu saya menganggap apa yang nampak di mimpi itu real. Sampai satu ketika saya jatuh dari tempat itu. Realitas mimpi di namanya kiamat, hancur. Tapi saat yang sama kiamat itu wake. Makanya kiamat itu artinya bukan cuma hancur. Orang awam memaknai hari kiamat, hari kehancuran. Bahkan kalau di itu yang Armageddon ataupun yang itulah film 2012 itu ya. 2012 itu. Nah, kalau makna sesungguhnya kiamat itu adalah bangkit, wake. Pandemik ini sebetulnya salah satu bentuk proses untuk wake, bangkit. Bangunlah. Nah, saat saya dimimpi namanya dream sleep consciousness. Begitu bangun, waking state consciousness. Kalau kita tidur pulas, deep sleep consciousness. Itu orang awam tuh biasa tuh, ordinary people. Deep sleep consciousness, dream sleep consciousness sama deep sleep.
waking state, deep sleep, dream sleep, consciousness sama waking state. Nah, kita mau dapat satu kesadaran yang define itu. Aku yang tidak berubah. Nah, itu kalau yang sekarang saya kenalkan, karena tidak semua orang ketemu guru mursyid, pembimbing spiritual. Waktu saya ke India, rupanya dari dulu sudah ada namanya direct path. Asal kita sudah teriak nih Mbak Jenny, aku mau bangun gitu. Pasti nanti ketemu guru tuh. Tapi harus mentok ya. Kalau nggak mentok, nanggung. Bahkan kadang-kadang bisa euforia spiritual jadi belagu gitu. So eksklusif gitu. Spiritual Jadi bypass. Ya, spiritual bypass gitu. Jadi kalau orang yang sudah tulus, ini saya udah menyaksikan ada orang bangun, bahkan dia tidak punya guru formal. Tapi dia tidak belagu. Nah, kalau kita cek, saya bisa sebut nanti banyak guru-guru ya. Misalnya yang paling top ya. Ini ada Adi Sankara namanya, Adi Sankara. Kemudian Nisargadatta gitu, Ramana Maharishi. Kalau di Islam Jalaluddin Rumi gitu ya. Kemudian Ibnu Arabi, kalau di Indonesia itu ada Syekh Siti Jenar gitu kan. Cuman kan disesatin. Ada Al-Halaj gitu kan. Sunan Kudus gitu. Itu guru-guru. Zaman sekarang siapa? Ya kalau kita sungguh-sungguh pasti ketemu. Sudah boleh banyak nyongol sih di YouTube gitu. Jadi pertama melalui direct experience to self inquiry. Yang kedua ketemu guru yang bangunin. Kalau mau direct experience itu kayak kita mimpi di tempat tidur, gitu kan. Itu jatuh. Nah, itu stroke gitu dulu, serangan jantung gitu. Aduh, masuk ICU baru dia awake gitu. Itu namanya the way of fear. Tapi kan nggak mau dong Mbak Yani kan di situ. Yang kedua the way of love, kita tiba-tiba jatuh cinta tapi membawa kita kepada divine love. Itu awake juga. Ada ma'rifat. Jalan knowledge. Ya. Biasanya sih dari pertemuan-pertemuan begini kita jadi ada isyarat-isyarat tuh. Tanda-tandanya gitu. Apa cirinya kalau orang udah bangun? Nggak mau mimpi lagi. Nggak mau lagi main sinetron. Kalau hidup kita itu masih sinetron, nah belum bangun tuh. Sebenarnya sinetron itu begini, kayak lagunya Ariel. Dan terjadi lagi kisah lama terulang kembali. Ya, chapternya itu lagi. Nggak bangun-bangun. Bab cemburu, bab Nomor cemburu, 2 bab lagi dong berarti. itu dia 1, 2, 1, 2 Nggak naik-naik ke terus. nomor 3. Nah, betul banget itu. Oke, Makanya makasih Pak. harus ada proses tengoklah ke dalam gitu. Self inquiry itu dahsyat. Saya lagi sosialisasikan itu ke kantor-kantor. Saya nyebutnya itu the awakened leader. Pemimpin dan yang bangun. Saya kasih 4 di situ. 1 inner peace, kedua self inquiry, yang ketiga bekerja dengan purpose, noble purpose dharma, yang keempat dia harus menginspirasi. Jadi inner peace dulu yang utama, kayak Kung Fu Panda itu. Karena ada orang banyak belajar spiritual, tapi nggak damai gitu. Gitu. Karena salah satu nama Tuhan itu damai. Salah satu ciri orang yang mudah damai, mudah accepted. Jadi kita terima aja nih orang nyebelin. Ya ini yang protes siapa tuh? Gue jelaskan. Nafsu amarah kan? Kalau kita dimaki-maki orang kita sudah di kolbu. Oh yang maki-maki lagi sakit. Saya cuma keranjang sampah. Bukan keranjang sampah, tempat katarsis. Saya sering mengalami itu. Jadi orang itu marah. Saya langsung lihat ke dalam. Dia lagi sakit. Ya nggak perlu dimarahin, orang lagi sakit. Time space. Saya jadi space. Saya jadi Maryam, Bunda Maria. Seperti Maryam. Dia puasa. Dia nggak argumen. Pak Adri. Dari siapa nih? Pak Adri. Selamat malam. Assalamualaikum.
Bang Dameng, Salam Pak Adri. Iya. Brian. Ya, Ya. terima kasih atas waktunya. Saya mau nanyakan satu hal tentang ini Bang Dameng. Jadi, setahu yang saya tangkap selama ini, Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi, rahmat untuk alam semesta. Bukan hanya untuk sebagian golongan, apalagi bukan rahmatan lil islami. Gitu ya, Bang Dameng. Nah, tadi mengacu ke ayat atau kalau nggak salah, bahwa katakanlah bahwa aku adalah Allah gitu. Sang aku. Iya, aku adalah Allah. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, sholat ini selama ini identik dengan Islam ya, Bang Dameng. Nah, untuk alam semesta ini, sholat yang seperti apa yang seharusnya dilakukan agar alam semesta ini mengingat Allah sebagai yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu. Itu aja Bang Dameng. Terima Ya, kasih. makasih Pak Adri. Pertama Pak Adri, makna sholat ini, tadi Bapak udah kasih, itu diidentikan dengan gerakan-gerakan itu. Sama seperti yoga. Orang berpikir yoga itu hatha yoga aja, gerakan. No, yoga itu menyatu Pak, artinya itu yoga. Tauhid Pak, yoga itu aslinya. Ada yana yoga, ada bhakti yoga, ada karma yoga, ada hatha yoga. Jadi itu yang harus di-clearkan kembali. Sholat itu Pak, Nabi Musa itu sholat. Nabi Isa sholat. Lao Tzu itu, nah bahasa Arabnya sholat itu intimacy Pak sebetulnya. Connecting. Nah, sebelum Isra Mi'raj kalau dalam konteks Nabi Muhammad, itu sudah ada sholat tapi belum ada bentuk. Belum ada bentuk. Kayak kita, ada rulesnya namanya canonical prayer. Protokoler menghadap Tuhan dalam framework Islam I kecil. Nah, itu tepatnya begitu. Bukan I besar. Kalau I besar itu universal meaning, itu surrender to God. Jadi ada Islam yang di sisi Allah, universal meaning, itu damai artinya. What is Islam? Itu artinya surrender, submission to God, and peace. Nah, di bawah itu Islam yang di bumi, itu udah partikular, sudah jadi identitas. Itu pun alirannya banyak. Syiah, Sunni, Jabari. Sama juga, Katolik juga. Kristen, Katolik, Protestan. Ada juga Tao Te Ching. Nah, ini banyak di bawah. Religious, a religion, bukan the religion. Jadi, yang saya sampaikan ini langsung yang di atas, Pak. Karena saya diundang ke sini itu, saya udah percaya ini, paling nanti kalau ada 1-2 nyasar ikut sini, ini Bang Dameng ngomong apa sih gitu ya, ya paling dia keluar gitu kan. Nah, jadi kebenaran ini disampaikan, masuk akal, filosofinya masuk, tidak keluar dari teks, Pak. Dan juga ada direct part-nya, pengalaman. Itu ada 3 tuh, Pak. Jadi dalil nakli itu referensi, teks ada Quran. Quran itu juga orang pahami dia pikir buku, bukan. Quran yang asli itu knowledge of God, kalam, firman gitu. Itu sebetulnya di kolbu, Pak. Jadi orang ngerti bahasa Arab belum tentu bisa baca Quran yang itu. Kitab itu gitu ya. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi itu sebabnya kalau kita puasa, apapun agamanya sebetulnya, itu bakal turun tuh Al-Quran di hatimu. Ngerti gitu loh. Nggak perlu bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab bagus. Namanya kan bahasa Arab. Itu bahasa Arab ada 2 makna. Language sama bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu di kolbu. Kayak cinta Pak. Kalau kita jatuh cinta, itu bahasa Arab kita canggih. Bahasa Arabnya. Orang kalau pure love, dia bisa baca tuh. Oh, anak saya sakit ini. Dia tahu tuh. Bahkan orang yang sudah meninggal, tubuhnya udah, kalau saya sebut meninggal berarti masih hidup, tapi nggak pakai tubuh, Pak. Masih dia pakai tubuh barzah namanya. Tubuh etheric body namanya. Yang kadang suka kalau yang low energy,
Masih nafsu lawama ya Mbak Yeni, itu suka menunggu penampakan gitu. Ya, ya. Makanya kalau orang yang sudah di love yang murni itu nggak akan lihat penampakan. Misalnya nih pocong ya, pocong. Hihihi. Ya dia kan cuma lompat-lompat, kenapa takut? Ya. Yang takut itu nafsu lawama. Kan dia cuma lompat-lompat. Kalaupun dia ketawa, ya nggak Mbak Herlina ya. Hihihi. Dia cuma ketawa kan. Nggak jambak, kita lebih menakutkan copet loh. Oh, iya. Atau ular gitu ya. Tuh. Jadi ceritanya itu jadi ada imajinal, ada form-form imajinal yang dibangun. Ceritanya jadi serem, masuk film, kayak film Conjuring ya, Bu Santi ya. Nah itu ada teman tuh seminggu nggak bisa tidur tuh. Berarti imajinasinya lagi krodit gitu. Jadi teman-teman, that's why tengok kembali ke dalam. Find your inner peace. Knowing your true self. Because you are peace itself. Kamu adalah kedamaian itu sendiri. Jadi kalau saya menemani orang self-inquiry, saya ajak dulu dia mengenal I am sebagai damai. Begitu dia standing di situ, menetap di situ, baru dia bisa mengamati pikiran, Pak. Jangan menilai pikiran. Menonton, kayak kita nonton horor, kita tonton. Oh, buka WA aja netizen dikomentarin banyak terganggu kan gitu. Berarti kan gitu Pak Andri. Nyambung ya? Siap. Ya. Mudah-mudahan kita bisa detailkan lagi Pak. Saya juga berniat juga nih insya Allah nanti bikin YouTube ya. Udah banyak bahannya gitu. Betul. Karena nanti kalau si pardamian tubuh ini udah expire itu berarti ajal Pak. Maka orang akan bisa ketemu sosok Dami sebagai knowledge di YouTube gitu. Ataupun di bukunya gitu. Setuju. Siap. Terima kasih Bang Damai. Ya, thank you Pak Adri. Lanjut. Ya, Bu Santi, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Dame. Ya, Ini saya kayaknya Waalaikumsalam. saya bersyukur banget hari ini Cak Ayan ngundang beliau ya. Saya manifest loh ini. Saya manifest ilmu ini gitu. Hari Lebaran pertama saya bertanya pada orang tua angkat saya, Bapak apa sih itu ilmu makrifat gitu. Wah, terus Bapak cerita banyak gitu. Saya bilang Pak lama-lama saya error nih Pak. Karena belum nyampe ilmunya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya adalah saya pernah dengar tuh yang namanya lucid dream. What is it about? Yang kedua, bagaimana menenangkan si pikiran yang ramai tadi nih. Udah belajar meditasi, tapi masih kemana-mana. Sholat itu juga salah satu intimacy, koneksi ke Allah, tapi pikiran juga masih kemana-mana gitu ya. Terus itu bagaimana menenangkan si yang rame-rame ini. Terus yang ketiga itu bagaimana kita ngerti bahwa sesuatu ini adalah karma dari masa lalu yang barangkali kita nggak ingat gitu. Setelah terjadi sesuatu kita menyakiti orang di masa lalu atau kita tersakiti oleh orang lain di masa lalu, tapi what is it about karma gitu? Apakah itu karma baik karma buruk kita nggak tahu. Bagaimana kita menetralisir itu gitu. Dan yang terakhir Nomor satu tadi apa? lucid dream. Oke, lucid dream. Ya. Terus yang terakhir bagaimana caranya menemukan mursyid tersebut? Be my teacher, please. Thank you. Ya, oke. Ya, saya mulai dari ini dulu. Menenangkan pikiran ya. Orang gila, ya, ODGJ namanya. Sekarang itu namanya orang gila. Itu tidak berisik lagi pikirannya, Mbak. Itu salah satu cara ya. Salah satu cara nggak pikiran berisik itu ya. Jadi itu ya. Jadi anak-anak pun sebetulnya kalau dia yang polos-polos itu belum overthinking. Nah, saya mau mengenalkan bukan yang itu, tetapi yang melampaui pikiran. Nah, melampaui pikiran itu kalau prinsipnya itu sebetulnya kan hening. Nah, yang saya teruskan kalau saya mau bagi tips itu paling dahsyat itu kalau saya bilang mengamati pikiran orang belum ready.
mulai dari mengamati napas. Ya, kapanpun datang pikiran, misalnya nih sedih, bahasa Inggrisnya kan I am sad. Nah, mulailah mengatakan begini, tapi bantu napas. Tadi sebenarnya banyak afirmasi dari Mbak Ayan tadi. Jangan I am sad kita ngomong, tapi I am aware of sad. I am, bukan I am sad. Kalau I am sad itu I identify myself with sad. Aku mengidentifikasi diriku dengan sad. Padahal 10 menit kemudian itu kita bisa ganti perasaan lagi namanya gembira. Jadi jangan dilawan sedih itu. Jangan dilawan pikiran itu. Be aware of this feeling. Nah, dibantu napas. Makanya penting tadi untuk nyampe ke ujungnya. I am awareness itself. Aku adalah kesadaran. Coba Mbak, pakai laptop nggak di situ Mbak Santi? Pakai laptop ya. Boleh dibuka nggak suara? Ya, saya pakai Oke. laptop. Nah, pakai laptop nih. Sebelum Mbak Santi buka laptop, ya, begitu dibuka, itu kan layar hitam, betul ya? Benar. One reality, one screen, oke? Yes. Begitu nyalain, ada di situ gambar mungkin di laptop. Lalu nyalain zoom, muncullah 84 gambar. Yes. Nah, saat saya ngomong sama Mbak Santi, saya ngomong sama gambar, betul? Yes. Gambar itu layar nggak? Yes. Bisa nggak nongol gambar tanpa layar? No. Nah, jadi pada saat kita nonton film drama Korea atau film pembunuhan, kita sebelah seorang mursyid ngomong, itu layar loh. Oh iya. Nah gitu, kira-kira begitu. Sesederhana itu. Jadi begitu kita sadar layar, yang ada itu layar sebenarnya, bukan gambar. Nah, sekarang kalau sudah sadar, saya ngeliat gambar, saat yang saya sadar layar. Jadi apapun yang nampak di layar ini, pembunuhan, pemboman, layar nggak pernah terusik. Nah, layar itulah kesadaran. Siapa yang menyadari? Coba lagi duduk di situ. Siapa yang sadar menonton layar ini? Diri saya. Jangan jawab. Just aware aja. Siapa ini yang sadar? Yang melihatin gambar. Bukan mata loh yang melihat layar ini. Itu kamu. Nah, kalau sudah ke situ, sholat itu latihan untuk intimacy with akimis sholat al-zikr. Innani anam, sesungguhnya aku ini aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Wa akimis sholat al-zikr, dirikan sholat untuk ingat aku. Bukan lagi Tuhannya yang gambaran, Ka'bah, bukan. Tahap awal memang Tuhan itu dulu objek. Jadi ilahnya objek. Makanya kita la ilaha. Kalau di Hindu namanya neti. Bukan salah Tuhannya itu. Apalagi Tuhannya dolar gitu. Tuhannya dolar gitu. Tuhannya suami. Tuhannya cemburu. Tuhannya masa. Tuhan itu adalah yang menarik perhatian kita. Yang kita pentingkan. Sehingga dia kita sembah. Sehingga dia mengatur kita. La ilaha. Jadi tidak ada objek. Yang ada apa? Yang menyaksikan objek. Nah, saya udah mana-mana itu ternyata guru-guru semua mengkonfirmasi itu. Bukan fokus apa objek yang disaksikan. Tapi pay attention kepada yang memperhatikan. Udah, Mbak. Udah. Sampai situ aja. Jawaban yang 4 tadi udah dijawab dengan itu. Oke, thank you Bang Dame. Aduh, ini dalam Yes. banget nih ilmunya. Thank you. Oke, cukup ya, Mbak Santi. Ya, kita bacakan ada lagi dari Bu Dini ya.
Mau tanya Bang Damek, kalau kita kenali kelebihan dan kelemahan kita sebagai seorang pribadi, apakah sama dengan mengenal diri seperti yang Bang Damek jelaskan tadi? Itu personality. Personality. Itu comes and goes. Datang dan pergi. Bukan true self. Yes. Nah, kalaupun misalnya, tadi kan saya udah kasih 2 derajat. Aku yang tadi yang saya sampaikan ke Bu Santi, dari dulu, misalnya nih bayangin ya, di layar screen-nya Mbak Santi, itu lama gambar Brad Pitt. Gitu. 50 tahun gambar Brad Pitt misalnya. Seolah-olah layar itu diganti dengan Brad Pitt. Satu ketika diganti dengan Josh Clooney gitu. Kok Josh Clooney gitu? Atau kalau yang sebetulnya dari dulu itu layar kok. Jadi ketika kebenaran datang dari Yesus, datang dari Buddha, orang-orang yang terbiasa dengan frame Nabi Muhammad nggak siap. Padahal itu kebenaran yang sama gitu. Nah, saya 12 tahun belajar filosofi untuk kalau misalnya ketemu ateis, saya ngomongin juga. Saya nggak ngomong Tuhan dulu, nggak ngomong ayat, nggak usah ngomong dulu. Ayo kita teliti pengalaman. Kasih dia nggak bisa bantah. Pengetahuan adalah pengalaman. Bukan yang di Google ya. Itu bisa interpretasi. Sejarah itu bukan kebenaran ya. Sejarah adalah fakta yang diinterpretasi. Orde Baru versi si A. Orde Baru versi... Itu bisa beda-beda. Makanya perlu the philosophy of history. Jadi banyak orang faktanya, saya pernah bingung ketika mengetahui fakta fitnah besar dalam Islam munculnya Syiah Sunni. Sempat ribet saya itu. Sejak itulah saya tidak mau lagi mengambil kebenaran dari sejarah. Langsung aja namanya direct path gitu ke sumbernya. Tapi saya menghormati sejarah sebagai bagian dari cerita peradaban. Atau orang past life gitu. Past life regression, dia meditasi. Dulu saya Cleopatra gitu. Itu juga masih comes and goes. Ada jebakan di situ. Gitu. Jadi yang berubah-berubah itu personality. Persona. Persona itu berasal dari, persona itu kepribadian berasal dari persona, topeng. Gitu. Oke. Ya, Bu Dini, cukup jelas? Ya, terima kasih Bang Dami. Jelas ya. Persona, not the self ya. Mungkin yang dimaksud Bang Dame dengan the divine consciousness adalah become the self huruf besar. Yes, oke. Jadi jati diri ya, atma kalau di India namanya atma, kalau di Islam itu jati diri. Sometimes saya nyebut itu your heart kolbu. Ya. Nah, cuman kalau kata-kata hati dalam bahasa Indonesia itu kan hatiku sakit. Ya, itu persona, personality itu. Persona, ya. Memang mungkin kalau meminjam istilah Jung itu ya the self itu sendiri ya. The self, ya the self. Itu sebetulnya dari Ramana Maharishi. Kan saya punya buku judulnya True Happiness. Itu tulisan dari Sri Ramana namanya itu Arthur Ashbourne. Itu pengantarnya Jung. Karena Jung itu sangat terinspirasi dari Sri Ramana Maharishi. Teman-teman mau tahu Sri Ramana Maharishi itu ini? Versi ininya ya, versi mudanya. Kalau teman-teman klik di internet Sri Ramana Maharishi itu banyak. Rumi juga ngomong gitu ya, Rumi ya. Rumi juga, kalau kita lihat Rumi ya, nih coba kita lihat Rumi ya. Aku mati sebagai mineral dan menjelma sebagai tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuh binatang. Aku mati sebagai... Kelihatan Mbak? Kelihatan ya? Kelihatan. Dan kini lahir sebagai manusia. Kenapa aku harus takut? Mau tidak pernah mengurangi sesuatu dari diriku. Sekali lagi aku masih harus mati sebagai manusia dan lahir di alam para malaikat.
Bahkan setelah menjelma menjadi sebagai malaikat, aku masih harus mati lagi, kecuali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang kekal abadi. Setelah kelahiranku sebagai malaikat, aku masih akan menjelma lagi dalam bentuk yang tak kupahami. Biarkanlah diriku lenyap memasuki kekosongan, keheningan, dan kesunyataan. Karena hanya dalam kesunyataan itu terdengar nyanyian mulia. Kepadanya kita semua kembali. Jalaluddin Rumi. Yeah, it's very beautiful. Keren banget. Ya, teman-teman, hari ini kita mendapatkan insight ya, yang insya Allah pastinya bermanfaat buat kita semua. Dan memang tujuan kita tiap minggu mengadakan mendatangkan berbagai narasumber ya dari berbagai disiplin ilmu. Tapi biasanya memang kalau Better Life tuh model-modelnya yang begini. Ya. Dan biasanya namanya vibrasinya itu pasti akan menarik orang-orang yang vibrasinya model gitu juga gitu ya. Jadi kenapa kita membuat seperti ini? Karena seperti yang kita sering sharingkan bahwa it's all about energy. Fungsinya adalah pada saat kita semua consciousness kita naik ya ke vibrasi yang lebih baik, harapan kita vibrasi kita ini menjadi satu kolektif consciousness yang lebih baik, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik, dan bangsa yang lebih baik ini juga bisa berkontribusi kepada umat manusia seluruh dunia menjadi sesuatu yang lebih baik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mulai dari diri sendiri, menyebar ke keluarga kita. Nah, kalau yang di Kristen mungkin ada ya satu ayat, saya lupa ayatnya, pokoknya ada satu orang terselamatkan, satu keluarga diselamatin semua. Itu sebenarnya hukum vibrasi gitu ya. Cuma kadang-kadang orang suka membungkusnya dengan dogma gitu. Jadi ya seperti itulah, namanya interpretasinya macam-macam ya. Nah, tetapi hari ini kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak ya? Coba. Tidak ada ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. So, Bang Dame, atas nama keluarga besar Better Life, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sehat selalu. Untuk teman